Artinya anak dakwah itu sebutlah sebagai Islam. Cuman anak terbentur dengan metodologi anak yang plural, bahwa beliau antum S1 S2 S3 nya juga tidak pendidikan, karena dari sini nggak ada. Oh nggak betul, S1 Anda bilang pendidikan. Salah dia. Usul fikih itu takhusus. Anak Kingswood University, Fakultas Pendidikan, Kuliatul Tarbiyah. Oh iya, kalau Kuliatul Tarbiyah pendidikan. Program studinya Islamic Studies. Terus apa di Takhasusnya usul dan fikih. Begitu. S2-nya memang kita ambil sebetulnya S2-nya itu di studi Islam juga, cuma bidang syariat. Sama studi Islam UM. Universitas Malaya. Ya, Kalau yang S3-nya di USIM. S3-nya itu nama fakultasnya manajemen. Dia tunggu sebentar. Anak lupa nama itu ini ya, sebab baru dia punya ini. Bidangnya usuluddin. Itu usuluddin apa? Syariat itu bidang doang. Coba sebentar. Mana saya anak punya tesisnya ini sih. Segini. Nah itu lagi saya tahu jangan bahasa Arab. Sebentar ada di sini. Antum lihat Jamiatul Ulum Al-Islamiyah, Qismud Dakwah wal Idarah Al-Islamiyah, Kuliatul Qiyadah wal Idarah. Iya, itu yang doktornya. Coba Sen, yang itu Sen. Itu yang putih tebal. Itu tuh kelihatan tuh dari sini tuh. Ini. Iya, satu ambil. Ini cuma mau ambil ini. Kalau ini dulunya kan maunya kemari. Ini aja yang dulu. Enggak, ini bukan. Ini proposal tesis seperti itu. Proposal disertasi untuk ini kalau dulunya sebetulnya ini mau ke UM, dulunya Anda mau pakai bahasa Indonesia ke UM, Anda batalkan untuk S3 nih, Anda ganti dengan ini ke USIM dengan bahasa Arab. Nah ini di UM ini nama fakultasnya, antum lihat. Namanya bagian pengajian syariah, Akademi Pengajian Islam. Ini kalau disebut pengajian Islam di Dirasat Islamiyah, studi Islam. Artinya dari mulai S1 di studi Islam, S2 di studi Islam, S3 pun sebetulnya di studi Islam. Cuman bagiannya bukan fakultas usul. Paham kan? Nah, kalau ini nih, kalau disebut Kuliatul Qiyadah wal Idarah, ya kan? Ini kan manajemen. Ini manajemen dakwah, kan gisimnya gisim dakwah. Nah, manajemen dakwah pendidikan. Paham kan? Yang ada mau tanyakan, bagaimana menurut antum tentang konsep pendidikan dan pendidikan Islam? Karena berkaitan dengan tulisan antum belum ada yang secara khusus memberikan pengertian pendidikan dan pendidikan Islam. Baik, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, yang sebenarnya pendidikan sejati yang diterapkan itu adalah pendidikan Islam. Maksudnya begini, pendidikan yang non-Islam itu sebetulnya orientasinya kepada pengajaran, bukan pendidikan. Pendidikan non-Islam itu banyak orientasinya kepada pengajaran. Hanya
transformasi ilmu. Bagaimana ilmu dimiliki oleh si guru diberikan kepada si murid. Dan si guru nggak terlalu bertanggung jawab dengan implementasinya. Itu kan kalau dalam kita kan kita sebut itu kan taklim, bukan tarbiyah. Yang kedua, ada taklim, ada tarbiyah. Begitu. Pendidikan non-Islam kebanyakan fokus di taklim, bukan di tarbiyah. Sedangkan pendidikan Islam fokusnya di tarbiyah, bukan di taklim. Setiap taklim pasti tarbiyah. Setiap tarbiyah pasti taklim. Tapi setiap taklim belum tentu tarbiyah. Tarbiyah itu lebih komprehensif. Jadi bukan semata-mata hanya transfer ilmu. Nah, tapi juga ada kontrol pengawasan implementasi. Seperti di pesantren. Itu tarbiyah. Karena murid dikontrol. Sholat 5 waktunya. Dan si ustadz langsung mempraktekkan, menunjukkan begini cara sholat 5 waktunya, bukan hanya teori di kelas. Kalau teori di kelas, ya kan, rukun sholat begini, harus begini, itu taklim. Tapi begitu si santri dibawa ke masjid sama si ustadz, dilihat si ustadz sholat, dalam 5 waktu dituntun itu ustadz nuntun muridnya sholat, itu tarbiyah. Nggak ada pendidikan non-Islam yang punya itu. Yang punya itu hanya Islam. Nah, itu namanya pendidikan. Nah, cuma mereka ini kan nyebut pendidikan ya kan untuk memposisikan diri supaya lebih berwibawa. Sebetulnya yang punya posisi itu hanya pendidikan Islam. Pendidikan Islam dari zaman Nabi sampai hari ini yang memang tarbiyah, bukan sekedar taklim. Nah, tapi kalau pendidikan non-Islam ada nilai tarbiyahnya dikit sekali. Dia lebih fokus kepada taklim. Antum boleh lihat. Nah, makanya sekarang ini kurikulum yang 2013 kemarin, mereka mencoba meniru, mengadopsi sistem Islam. Mereka mencoba mengembangkan sistem pengajaran menjadi pendidikan. Anak disuruh belajar sendiri, anak disuruh mengembangkan kreativitasnya. Kan kurikulum yang baru begitu. Tapi ternyata belum mampu. Lembaga-lembaga pendidikan nasional belum mampu untuk menerapkan pendidikan itu. Tapi pesantren dari dulu udah nerapin. Tahu maksudnya? Nah, jadi sebetulnya sekarang ini justru pendidikan non-Islam, mereka pelan-pelan sedang mengadopsi sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam sudah membuktikan diri dari zaman Nabi sampai saat ini, sudah membuktikan diri bagaimana dia bisa bertahan sebagai suatu sistem pendidikan. Nah, jadi nggak sama. Nah, cuman memang taklim yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam ini menangnya kan di sarana prasarana pendidikan. Nah, di penggunaan teknologi, ya kan, penggunaan infokus lah, ini itu kan cuma alat bantu. Itu alat bantu. Nah, kalau pendidikan Islam di pesantren menggunakan alat bantu itu lebih hebat. Kan pesantren-pesantren modern kan udah banyak yang sudah menggunakan sarana prasarana yang lebih canggih, ya kan. Nah, itu memang harus dikembangkan, dipadu. Nah, karya antum mimpikan dari 3 buku ini sama yang keempat insya Allah akan terbit ini. Kalau menurut antum memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan Islam yang hancurkan liberalisme. Ya, anak tidak mengklaim itu memberikan kontribusi, tapi setidaknya kita memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya pemikiran-pemikiran di luar Islam ini manakala itu mempengaruhi kurikulum pendidikan. Karena kan dalam buku liberal kita kan kita kupas bagaimana kurikulum pendidikan dikacau oleh mereka. Nah, ini kan informasi ini kan penting. Sehingga kita harapkan itu menjadi kontribusi bagi para pegiat pendidikan di seluruh Indonesia yang punya kira Islam, untuk yuk sama-sama kita benahi ini kurikulum. Karena kurikulum kita kan udah kacau-kacauan. Katakan ada pelajaran biologi, tapi yang disodorkan teori evolusi Darwin. Kan ngawur, kan bertentangan dengan pendidikan Islam. Nah, sekarang kita minta para pendidik Islam bagaimana menolak itu masuk ke dalam kurikulum. Kalaupun itu dimasukkan, tapi sebagai studi kritis. Artinya, nih teori Darwin begini, tapi nggak benarnya di sini loh.
ngawurnya di sini loh, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau teori Darwin itu dimasukkan sebagai kurikulum tanpa ada kritik terhadap teori tersebut, bahaya dong. Jadi buku-buku yang kita karang belum fokus kepada urusan pendidikannya, tapi dia sudah ya bisa dikatakan sebagai cambuk lah, cemeti lah. Nah, artinya nih ada kekacauan nih dalam dunia pendidikan kita nih. Dari segi kurikulumnya, pemikiran yang diajarkan, kemudian dari segi pembentukan perilaku para siswa. Nah, jadi ya memang lebih tepat dikatakan baru pada tahapan cambuk atau dorongan motivasi untuk para pegiat pendidikan. Ada fokus di pertanyaan penelitian di sana juga. Bagaimana pemikiran antum terhadap dakwah dan hisbah? Apakah itu ada hubungannya atau kaitannya atau cerminan daripada pendidikan Islam? Ya, jadi begini, kalau kita jujur, dakwah dan hisbah ini kan hubungannya begini. Setiap dakwah pasti mengandung unsur hisbah. Nggak mungkin dakwah nggak mengandung unsur hisbah. Dan setiap hisbah pasti juga mengandung unsur dakwah. Nah, maka itu banyak kalangan menganggap dakwah hisbah ya diri juga. Hisbah itu bagian dari dakwah. Dakwah dalam makna umum ya. Dakwah dalam makna umum, hisbah kan masuk. Jihad kan masuk. Ya kan? Nah, tapi dalam makna yang lebih khusus, lebih spesifikasi. Nah, bahwa dakwah itu ya kita sesuaikan dengan maknanya. Dakwah kan mengajak. Nah, sedangkan hisbah ini kan ada menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Antara mengajak dan menyuruh aja kan udah beda. Gitu. Tapi kalau bicara unsurnya, setiap dakwah pasti dong ada unsur hisbah. Contoh orang dakwah ya kan mengajak para santrinya untuk sholat. Berarti kan dia mencegah orang nggak sholat. Ada dong unsur hisbah. Pasti dong, nggak mungkin. Artinya ada timbal balik. Nah, cuma memang bentuknya yang berbeda. Karena bentuknya dia mengajak, maka disebut dakwah. Tapi manakala bentuknya instruktif, maka disebut amar ma'ruf. Dan manakala bentuknya ini sudah lebih tegas lagi untuk pencegahan kemunkaran, maka disebut nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dalam istilah fikih disebut hisbah. Nah, kenapa digabungkan menjadi satu hisbah? Karena memang dua-duanya butuh ketegasan. Kan dua-duanya ada unsur instruktif, perintah, melarang. Itu kan ada ketegasan. Nah, beda dengan dakwah. Kalau dakwah ini kan ngajak. Dan kalau kita mau jujur, pada awal mulanya dakwah itu ditujukan kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam. Nabi dakwah kepada orang kafir, Nabi dakwah kepada ahlul kitab. Allah yang perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sababun nusul ayat ini, Nabi lagi mau berdakwah kepada ahlul kitab. Allah kasih tuntunan. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan arif, dengan bijak, dengan kesulitan wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang bagus, yang menyentuh, kan begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Ini ditujukan buat orang kafir, bukan buat orang Islam. Maka itu kalau antum baca tafsir wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Perhatikan. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa bedanya? Iya. Menyuruh kebajikan, menyuruh ma'ruf. Ma'ruf kan kebajikan juga. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau antum buka tafsirnya, yad'una ilal khairi ay yad'una ilal Islam. Yad'una ilal khair, khair di situ tuh Islam. Yad'una ilal Islam, maksudnya ngajak orang kafir untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Itu makna aslinya. Jadi dakwah itu pada awal mulanya itu ditujukan ke orang kafir. Sedangkan amar ma'ruf ditujukan kepada orang Islam. Paham dong? Jadi kalau dia udah Islam, suruh dia berbuat baik. Tapi kalau dia belum Islam, ajak dia kepada Islam.
Itu makna pada awal mulanya begitu. Nah, cuman di kemudian hari ada tausiul makna, pengembangan makna. Kenapa? Karena kalau di zaman sahabat ini kan masyarakatnya masyarakat taat, ya kan? Jadi nggak perlu dakwah. Yang perlu didakwahin itu orang kafir. Kalau yang sahabat udah taat semua, disuruh menabi cukup, nggak perlu didakwahin lagi, nggak perlu diajak dengan lembut lagi, cukup disuruh sahabat jalan sampai dakwah toh. Tapi belakangan kan mulai terjadi pergeseran. Nah, sehingga para ulama mengartikan dakwah itu juga diperuntukkan bagi orang Islam yang belum mengamalkan Islam. Orang kafir yang belum kenal Islam diajak untuk masuk Islam. Orang Islam yang belum mengamalkan Islam diajak juga untuk mengamalkan Islam. Makanya makna dakwah jadi diperluas. Jadi dakwah juga diperuntukkan untuk orang Islam. Sebetulnya dakwah itu diperuntukkan untuk orang Islam yang belum ngamalin Islam. Kalau yang udah ngamalin Islam, suruh. Nggak perlu dilus-lus lagi. Kalau yang udah ngerti Islam, suruh. Kau salah, dia sholat. Nah, masyarakat sahabat dulu, ya kan? Ini generasinya bukan generasi yang nggak mengamalkan Islam, udah ngamalin Islam. Makanya di ayat lain, kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Nggak cerita dakwah lagi. Kalian ini umat yang terbaik. Kenapa? Karena kalian udah nyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kok dakwahnya nggak disebut lagi? Dakwah di ayat sebelumnya. Kan ayat yang tadi, wa takum minkum ummatun. Itu kan beberapa ayat sebelumnya. Jadi dakwah itu pada awal mulanya nih, gitu jadi ditujukan untuk orang kafir yang belum masuk Islam, didakwahkan untuk masuk Islam. Jadi kalau orang Islam didakwahkan sebetulnya nggak pantas. Nggak pantasnya apa? Kelewatan itu orang Islamnya. Masih didakwahkan aja. Bukan dai-nya yang nggak pantas, bukan. Orang Islam jadi nggak pantas. Kelewatan nanti udah Islam masih didakwahin lagi. Mestinya naik kelas dong. Kalau udah Islam, amar ma'ruf. Jadi kalau orang Islam masih didakwakan, belum naik kelas dia. Kenapa? Karena kan disejajarkan dengan orang yang belum masuk Islam. Ya tapi memang faktanya begitu, kita nggak pungkiri kan. Faktanya banyak gak umat Islam yang nggak ngamalin Islam. Umat Islam nggak sholat, umat Islam nggak puasa, umat Islam nggak zakat, banyak. Jadi kan mereka kelihatannya sejajar sama yang belum Islam. Cuman bedanya mereka udah syahadat. Iya kan? Nah sehingga mereka masuk dalam kelompok yang harus didakwah. Itu dengan pendidikan Islam dakwah itu adalah pendidikan Islam. Ya artinya di sini kita bisa lihat bahwa tahap-tahap pendidikan dalam Islam itu jelas. Bahwa tahap-tahap bagi mereka yang belum mengenal ya bukan disuruh. Kita bisa lihat dalam hadis muru auladakum bisolat wa hum abna'us sab'a. Suruh anakmu sholat. Usia berapa? Suruh kalau udah 7, kalau belum 7. Mafhumnya apa? Kalau belum 7 nggak boleh disuruh. Lah, kalau nggak disuruh bagaimana mendidiknya? Aja. Anak di bawah 7 tahun aja. Orang tua ngomong anak, nak sholat ya. Nak mau disayang Tuhan ya. Ayo kita sholat. Nak mau masuk surga ya. Ayo Allah sayang kalau kita sholat. Itu apa namanya? Ya, orang tua memberikan contoh kepada anak begitu menjelang maghrib diambil wudhu, diambil sejadah, dia sholat. Anak lihat tiap hari. Itu berarti dakwah dengan kesuritauladanan. Itu dakwah. Anak di bawah 7 tahun itu yang diperlukan. Diberikan contoh, diajar. Itu dakwah. Kenapa? Karena dia belum ngerti perintah. Dia nggak paham perintah. Masih pemula. Sementara kalau udah 7 tahun kata Nabi suruh. Dia udah ngerti di perintah. Berarti ada tahapan kan? Kalau kita lihat nih yang Nabi ajarkan pendidikan ada tahapan nih. Ada yang belum kenal, diajak dengan santun, dengan lembut, dengan bijak. Begitu 7 tahun, mulai kita tegesin, suruh. Tapi nggak boleh dipukul. Nabi nggak suruh mukul ntar kalau udah 10. Wadribuhum 'alaiha fahum abna'u as. Kalau udah 10 tahun nggak mau baru. Nah, persoalannya kalau bicara munkar, kenapa disebut nahi munkar bukan nahi maksiat?
Setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Anak kecil mencuri mangga tetangga. Munkar, tapi bukan maksiat. Dia belum dosa. Dia belum balik. Dia bukan mukallaf. Ada orang gila berzina. Dia nggak dosa. Orang gila. Tapi munkar. Harus dicegah. Walaupun dia gila. Jadi nggak ada urusan. Dia gila ini jangan dicegah. Nggak bisa. Anak kecil ini biarin aja nyolong. Nggak bisa. Makanya diperintahkan oleh Allah nahi munkar, bukan nahi maksiat. Setiap nahi munkar pasti nahi maksiat. Setiap nahi maksiat belum tentu nahi munkar. Ini jelinya istilah Al-Quran. Gitu. Nah jadi artinya begini, kembali kepada yang tadi. Di bawah 7 tahun diajak, 7 tahun disuruh. Di atas 10 tahun, ya kan, ada nahi munkar. Ada dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Artinya pendidikan itu makin ke atas makin tegas, makin ke atas makin jelas. Di bawah ini lebih banyak pengayoman anak-anak. Makanya kan anak-anak TK kalau dididik jangan disuruh-suruh, diayomi, diajak, diiming-iming, dibuat senang. Memang itu dunia mereka. Nah, tapi ini juga bisa kita terapkan di masyarakat. Kalau masyarakat yang belum kenal Islam, pakai dakwah, jangan pakai amar ma'ruf nahi munkar. Satu kampung nih, Muslim, tapi nggak kenal Islam. Berarti apa kita perlakukan mereka? Ya. Jadi kalau mereka ada lagi minyak minuman keras, jangan marah-marah dulu, belum kenal Islam kok. Jadi Islam memberikan, mengajarkan kita di dalam menerapkan satu sistem pendidikan. Coba lihat dong, ini kalangan mana nih kita berada? Apa di kalangan seperti anak di bawah 7 tahun? Kalau masyarakat yang masih awam, itu sama seperti anak di bawah 7 tahun. Belum bisa diperintah pada lari semua. Tapi di masyarakat tertentu, dia sudah kenal Islam. Cuman pengamalannya belum terlalu bagus. Dulu ada amar ma'ruf, suruh terus, tegasin terus. Biar dia lihat ada nilai-nilai ketegasan dalam Islam. Artinya kan pendidikan dalam Islam itu ada di fase tertentu. Pendidikan itu harus dilakukan dengan pengayoman. Tapi ada fase tertentu itu dilakukan dengan doktrin. Tapi ada fase tertentu dilakukan dengan dialog. Sebetulnya Allah udah kasih niat. Jadi mau itu hasanah. Sebelumnya hikmah. Hikmah kan dengan suri teladan, pengayoman, ya kan? Nah, udah begitu naik lagi, ya kan? Dengan pengajaran. Habis itu naik lagi, ajak dialog, biar kreatif dia. Artinya itu ayat dahsyat tadi, ayat dakwah juga, ayat pendidikan juga. Bahkan ada ayat jenjang pendidikan. Nah, jadi itulah bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan Indonesia. Baik, ada satu yang anak dihantam benar, dan anak udah ngutip pendapat antum deh. Katanya hisbah ini istilah fikih, dan disampaikan dan ngutip pendapat antum di buku dan film. Tapi dibilang carikan satu ayat Quran yang mengatakan hisbah. Dari mana hisbah itu dibilang? Dia bilang ini istilah fikih, dia bilang. Tapi masih dibantah. Mana ayatnya? Jadi kalau dia bantah begitu, gampang jawabnya. Ustaz, tolong carikan di dalam Al-Quran istilah akidah. Hatta dalam hadis nggak ada. Nggak ada. Kata akidah di mana ada? Dalam Al-Quran kata akidah, akad nikah. Ain qaf dal di dalam Al-Quran antum lihat artinya ada akad nikah, perjanjian. Nggak ada akidah. Dari mana lahir itu akidah? Tauhid dalam hadis ada. Akidah nggak ada. Jadi kita balikin aja. Kalau hisbah nggak boleh dipakai oleh ulama fikih untuk amar ma'ruf nahi munkar, akidah juga nggak boleh kita pakai. Tapi sebelum antum bicara begitu, antum pancing dulu. Kalau dia menggunakan kata akidah. Kalau ente punya dosen punya buku, baca bukunya. Begitu ada kata akidah, antum stabil. Saya mau tanya Ustaz, ini akidah dari mana? Nggak ada dalam Al-Quran kata akidah, hatta dalam hadis nggak ada. Itu adalah istilah istilah alaihil ulama. Emang ulama nggak boleh bikin istilah. Jadi ente tohok dengan yang lebih
Oke, hisbah kita hapus, nggak boleh. Ulama salah pakai hisbah. Ulama fikih salah. Tapi akidah gimana? Ini sekarang di mana-mana ya, semua orang bilang akidah, akidah, ini akidah. Nggak ada Al-Quran, nggak ada akidah. Paham kan? Salah nggak anak kalau ngutip dari secara bahasa? Isbah itu ihtasabat ihtisaban. Lalu Oh itu diterangkan. Itu kalau antum buka di Fiji diterangkan. Hisbah itu apa? Atau antum buka apa namanya kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi. Al-Ahkam Sultaniyah. Nah itu ada di situ dia khusus bicara soal muhtasib. Muhtasib itu petugas hisbah. Nah, antum buka di Ahkam Sultaniyah. Ya, atau antum buka juga di kalau Imam Mawardi yang paling sering pakai istilah hisbah. Nah, antum buka di Ahkam Sultaniyah. Nah, tapi tetap dia kan kalau dosen antum seperti itu, dia tetap akan ngotot nggak ada dalam Quran. Ya kan? Nah, kalau nggak ada dalam Quran, ente ambil komparasi. Andai kata pola pikir Anda, ya dong, dia kan dokter. Kita bicara pola pikir. Kalau kata hisbah tidak boleh digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh ada istilah baru. Kata akidah juga nggak boleh ada. Dari mana? Cari dalam Al-Quran akidah. Nah, atau antum nanti tunjukkan beberapa ayat dalam Al-Quran tentang akidah yang artinya bukan akidah. Sen ente bisikin Ustaz Jabar pemberian sertifikat tunggu aneh. Ya. Bilang begitu Anda datang, nanti baru ada ini ya. Belum lihat. Mustalah al-aqidah baina sunnah wal bid'ah. Istilah akidah antara sunnah dan bid'ah. Akidah dalam Quran halaman 32. Anda melihat akidah dalam Al-Quran. Walladzina aqadat aymanukum ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tidak ada satupun artinya akidah. Paham? Nah ini juga dalam sunnah. Aidan lam tarid. Tidak ada al-aqidah fi hadits sahih wala hasan wala dhaif wala maudhu. Kenapa istilah akidah dipakai? Nah, tapi jujur, istilah akidah udah umum nggak dipakai sama ulama? Iya. Semua ulama pakai akidah. Boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Karena istilah itu udah disepakati. Nah, hisbah juga udah disepakati. Hatta Ibn Taimiyah dalam kitabnya nyebut hisbah. Imam Mawardi dalam kitabnya sebut hisbah. Sebut hisbah. Ini buat ente. Ya, Anda rasa cukup dulu kalau kurang habis Jumat. Sebelum ente jalan. Nah, Anda kan guru yang antum idolakan. Guru yang sangat diidolakan antum.